This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam RHS, Renungan Harian Sulung. Dan hari ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan sapaan dari Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, berbicaralah kepada setiap kami, buka hati dan pikiran kami, biarlah sungguh kami boleh menerima, bahkan nanti boleh menghidupi firman Tuhan yang disampaikan kepada kami pagi hari ini, siang hari ini, ataupun malam hari ini. Berbicara Tuhan, setiap kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan kelima dalam tahun 2022. Sebentar lagi udah masuk setengah tahun gitu ya. Biasanya kalau kita ingat awal tahun tuh kita suka punya wish, punya harapan, punya doa, punya mimpi gitu ya. Bagaimana dengan bulan kelima ini Bapak Ibu sekalian? Sudah masuk 5 bulan, apakah doa dan harapan Bapak Ibu ada yang sudah terwujud? Puji Tuhan ya kalau udah ada ya. Tapi bagaimana buat Bapak Ibu yang mungkin doanya belum terwujud, belum terkabulkan oleh Tuhan? Mungkin ada yang pengen punya pasangan, sampai hari ini masih belum ada jalan gitu ya. Atau ada yang hari ini masih kepikiran mau kredit rumah tapi belum kesampaian. Atau ada yang mungkin pengen punya cucu. Ada yang pengen punya A, B, C, D dan seterusnya gitu, tapi belum terjawab. Nah, ketika kita sedang menanti ini Bapak Ibu sekalian, seringkali yang terjadi adalah kegelisahan. Kegelisahannya begini, kenapa ya kok lama Tuhan jawab doa saya gitu. Apa yang salah? Apa yang keliru gitu ya? Apa yang harus saya benerin nih? Jangan-jangan ada yang salah gitu ya. Pertanyaannya, kenapa harus cepat Bapak Ibu kalau memang ternyata Tuhan maunya lama gitu ya? Yang saya amini dan saya percaya bahwa penantian akan jawaban Tuhan itu adalah proses perjalanan iman kita. Karena hari ini semuanya serba cepat gitu ya, apalagi ada teknologi yang semakin hari semakin cepat. Mau apa-apa bisa tinggal tek pesan aja, klik selesai. Akhirnya tanpa sadar dalam menanti akan jawaban Tuhan, kita terkesan pengen cepat. Kalau lama pikirnya tuh kita kenapa lama? Ada masalah nih berarti. Bahkan ada juga mengatakan bahwa jangan-jangan saya masih punya dosa A, B, C, D, E yang belum saya selesaiin. Makanya Tuhan gak jawab doa saya. Atau mungkin saya kurang ini, kurang itu. Dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya mau katakan hari ini bahwa menunggu jawaban Tuhan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saya ajak kita untuk buka satu bagian firman Tuhan. Dan saya harap Alkitabnya tetap dibuka karena kita akan baca beberapa ayat. Dari Kejadian pasalnya yang ke-15. Kejadian pasal 15 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6. Saya akan bacakannya untuk kita. Kejadian 15 ayat 3, ayat 5 dan ayat 6. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lalu Tuhan menjawab Abram keluar serta berfirman, ayat 5 ini ya. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Abram ini luar biasa gitu ya. Dia ketika umur 75, Tuhan kasih tahu dia akan punya anak, tetapi baru punya itu umur 100 ya, 25 tahun dia menunggu Bapak Ibu sekalian. Dan dalam menunggunya itu dikatakan Alkitab mencatat dia sebagai bapak orang percaya. Dia tetap beriman dalam 25 tahun gitu ya. Kalau 25 tahun kita udah bisa lunasin kredit mobil, kredit rumah bahkan mungkin kali ya. Jadi dalam penantian yang panjang itu Abram dikatakan tetap percaya, tetap setia sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu sekalian, Yusuf gitu ya. Yusuf di Kejadian pasalnya yang ke-37 ya, Yusuf Kejadian pasal 37 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan Kejadian 37 ayat 5 sampai 8.
Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Bapak Ibu, Yusuf juga bagian dari orang yang menantikan janji Allah gitu ya. Jadi Allah kasih mimpi ke dia akan jadi pemimpin dan dia share itu ke saudara-saudari, dan kita tahu bagaimana dalam penantian itu Bapak Ibu sekalian, Yusuf itu bukannya makin menanjak gitu ketika dikasih tahu mimpi, kamu akan berkuasa satu hari nanti. Biasanya kan kalau begitu biasanya nanti perjalanan track recordnya bakal naik gitu ya. Misalnya dari kalau misalnya kita mimpinya jadi presiden gitu ya, nanti pasti dari jadi RT naik jadi lurah, jadi wali kota, jadi gubernur, terus jadi presiden misalnya, let's say seperti itu. Tapi yang terjadi sama Yusuf beda Bapak Ibu. Dalam penantian akan janji Allah, dia akan berkuasa satu hari nanti. Lewat mimpinya itu, yang terjadi adalah semakin merosot Bapak Ibu. Dari anak kesayangannya Yakub gitu ya, anak kesayangan Yakub, dia menjadi budak gitu ya. Dia dijual sama saudara-saudaranya, turun tuh dari anak jadi budak, dari budak turun lagi jadi narapidana karena kasusnya Potifar gitu ya. Dia akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, dia jadi napi bagus kan. Tapi di dalam titik terendah itulah ketika dia semakin merosot, makin jauh trek perjalanan hidupnya dalam menantikan janji Allah. Saya rasa saya jadi Yusuf, saya bakal bingung, ini kok aku Tuhan kasih mimpi bakal jadi pemimpin, bakal berkuasa, tapi kok makin hancur gitu ya. Jadi budak, jadi napi gitu. Tetapi di situ dikatakan bahwa Yusuf tetap gitu ya, tetap percaya. Lewat tindakannya, lewat perilakunya, dia tetap taat sama Tuhan, dia tetap percaya pada Allah. Dan ketika dia ada dalam titik terendah itulah, waktu dia jadi napi, dia ditahan, disitulah Tuhan kemudian menyatakan janjinya. Tuhan kemudian akhirnya pakai mimpinya juru minum dan juru makan Raja Firaun. Dan dari situ kalau kita lihat Kejadian pasalnya yang ke 30, Bapak Ibu mari kita buka Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatmu akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi ketika Yusuf sudah pernah ada dalam titik terendah itu, Tuhan menyatakan janjinya. Tuhan kemudian menjadikan Yusuf penguasa atas Mesir gitu ya. Dia yang atur semuanya untuk Firaun. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi perjalanan penantian akan jawaban Tuhan, akan janji Tuhan, itu adalah bagian dari perjalanan iman gitu ya. Mungkin terkesan lama Bapak Ibu sekalian. Dalam lama menanti itulah sebenarnya iman kita semakin dimurnikan. Karena faktanya dalam menanti janji Tuhan, kita juga tidak akan lepas dari godaan dan juga ancaman, tantangan, air mata gitu ya. Air mata, kekhawatiran, semuanya itu pasti akan melanda hidup kita dalam masa penantian ini. Abraham ketika dia lagi nunggu anak gitu ya, dia sempat pakai caranya sendiri gitu ya. Dia sempat ikut apa katanya Sarah gitu ya. Ayo kamu nikah aja sama Hagar biar dapat anak gitu ya. Abraham sempat ngikut. Akhirnya kita tahu jadi cekcok kiri kanan Hagar sama Sarah. Kemudian akhirnya tapi dalam anugerah Tuhan gitu ya, janji Tuhan itu tetap Tuhan nyatakan buat Abraham. Buat saya itu satu hal yang luar biasa ya, anugerah Tuhan selalu nyata buat anak-anaknya. Walaupun kadang kita naik turun, jatuh bangun, kadang kita gagal percaya gitu ya, kita jatuh bangun, tetapi Tuhan terus memampukan. Kemudian kalau kita lihat Yusuf, Bapak Ibu sekalian, Yusuf tidak pernah lepas dari godaan dan ancaman, benar ya. Saudara-saudaranya mengolok-olok dia, itu satu bagian yang susah Bapak Ibu sekalian. Ketika saya berpikir kalau saya jadi Yusuf, mungkin akan sulit sekali untuk saya bisa memutuskan untuk tetap percaya pada mimpi dan janji Tuhan gitu ya. Apalagi kalau udah digangguin saudara-saudara gitu ya. Kalau
Saya pikir kalau saudara saya udah gak usah, apaan sih lu gitu, apaan sih mimpi kayak gitu, sombong amat gitu. Itu saya juga jadi kayak iyalah gak usah lah gitu ya. Biasanya langsung menurunkan atau menghilangkan mimpi-mimpi itu. Tapi Yusuf tetap jalan gitu. Bahkan ketika ketemu sama istri Potifar, saya pikir-pikir antara jadi napi sama jadi simpanan, kok kayaknya lebih enak simpanan gitu ya. Tawaran dunia ini lebih menarik gitu ya ketimbang saya tetap bertahan. Tapi Yusuf di sini dikatakan dia tetap setia gitu ya. Dia tetap on track sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia nggak tergoda dengan rayuan istri Potifar sekalipun dia harus jadi napi. Dan inilah yang kita belajar sama-sama Bapak Ibu sekalian. Hari ini mungkin kita akan dan masih terus punya banyak mimpi, menanti jawaban Tuhan, menanti janji Tuhan. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa waktu panjang, pendek, lama, cepat dalam penantian itu tidaklah menjadi masalah, tidaklah menjadi hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana dalam menunggu jawaban Tuhan kita belajar untuk terus percaya dan bergantung sama Tuhan. Karena perjalanan menunggu adalah perjalanan iman. Akan ada banyak godaan dan tantangan, tetapi itu semua harusnya semakin memurnikan iman kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, buat Bapak Ibu yang punya harapan, yang sedang menanti janji Tuhan, menanti lawatan Tuhan, menanti apa yang Tuhan nyatakan, menanti jawaban doa. Saya berdoa supaya Bapak Ibu sekalian boleh tetap berjalan dengan percaya, menanti dengan iman, dan biarlah Bapak Ibu kita semua boleh akhirnya ditemukan sebagai hamba-hambanya yang taat, yang setia, yang percaya, dan yang memuliakan Dia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersama-sama bersatu hati kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami. Kami yang sedang menanti jawaban Tuhan, kami yang sedang menanti janji Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mantapkan iman kami, mantapkan langkah kami. Biarlah kami bisa berjalan dengan iman percaya kami. Kami tetap taat pada apa maunya Tuhan. Bahkan kami bisa peka mendengar suara Tuhan, mendengar jawaban Tuhan. Karena kami rindu apapun yang kami lakukan, kami bisa melakukannya untuk Tuhan dan memang hanya untuk memuliakan Tuhan. Kasih Tuhan, tolong dalam anugerah Tuhan, Tuhan memampukan langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Let it shine, let it shine, let it shine.